Berapa banyak diberkati Tuhan siang hari ini. Praise the Lord. Satu hal yang Tuhan berikan kepada tema sesi hari ini. The fire of God. God's fire. Berapa banyak mengalami api Tuhan. Siang hari ini engkau akan mengalami api Tuhan lebih dahsyat lagi. Buka hatimu, buka hatimu. Firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Tahukah kita di dalam kehidupan kita ada api yang dari Tuhan. Saudara Bapak, banyak orang yang tidak bisa melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang gagal mengikut Tuhan. Semangat pertama-tama, tapi setelah itu meninggalkan Tuhan. Bukan hanya meninggalkan gereja, bukan hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Api itu sudah padam. Api dalam hidup kita padam. Karena api dari Tuhan kalau ada dalam kita. Apapun yang kau alami. Tantangan apapun yang kau alami. Dalam pelayanan, dalam keluargamu. Api itu tidak akan pernah padam. Tidak akan pernah padam tantangan apapun yang kau alami. Kenapa? Ada api Tuhan di dalam hidup kita. Itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Ada tanggung jawab kita, integritas kita. Jangan pernah padamkan roh Tuhan. Roh Kudus dalam kita. Api dari Tuhan. Api dari Roh Kudus itu membakar orang ketika melayani on fire. Saudara, di dunia ini banyak api. Setan memakai api itu, saudara. Kalau lihat simbol-simbol kedukuhan ada api. Itu api asing. Ya. Api-api yang menyala di dunia ini, api-api itu dari setan. Saudara tahu, Roh Kudus membawa api dalam hidup kita. Yang membakar hidup kita. Yang menyalurkan api itu kepada kuasa-kuasa dan melawan kuasa kegelapan. Dan sekitar kita, kita akan menyalurkan api itu. Rasul Paulus dalam tulisan di Tesalonika, jemaat di sana, terakhir, kata-kata terakhir, pesan terakhir sebagai gembala di sana, sebagai rasul di sana, jangan padamkan roh. Jangan padamkan api. Ketika kalau engkau on fire sama Tuhan, setelah Jesus Conference ini kau pulang, kau on fire. Tapi kalau tidak kau jaga api itu, tidak akan padam. Tapi kalau setelah Jesus Conference ini, engkau bawa api Tuhan, kau maintain seluruh kehidupanmu, itu akan merubah hidupmu. Merubah hidupmu. Merubah hidup, jalan hidupmu, tujuan hidupmu. Dan seluruhnya akan berubah. Saudara, firman Tuhan katakan teks aslinya, jangan padamkan api, nyala api Roh Kudus yang bersemayam dalam diri kita. Rasul Paulus katakan, jangan padamkan Roh Kudus, untuk memperingatkan kita, jangan pernah kita memadam api Roh Kudus yang berkobar-kobar. Saudara, ketika engkau mau melayani Tuhan, banyak tantangan. Temanmu mungkin ajakan, kita pergi aja ke gereja, bisa nanti. Ketika engkau melayani, nanti saja ada waktu lain. Saudara, engkau sedang memadamkan roh. Ketika Tuhan memanggil engkau, ketika Tuhan memanggil engkau melayani untuk ibadah dan mengejar Tuhan, kejar api itu dan jangan pernah tunda. Jangan pernah dipending. Jangan pernah digantikan dengan hal yang lain. Karena engkau gantikan itu akan padam dikit demi dikit. Saudara, Rasul Paulus katakan dua. Yang kedua, jangan padamkan, dia mengatakan untuk supaya terus kobarkan karunia dalam hidupmu. Ketika Tuhan berikan kau talenta, karunia. Ketika Tuhan berikan jamaah engkau dan engkau punya karunia itu, jangan pernah tunda untuk melayani Tuhan.
Jangan pernah hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah engkau gantikan pelayananmu, waktu pelayananmu, dan waktu khusus buat Tuhan dan melayani Tuhan dengan hal-hal lain. Saudara, dunia akan memberikan tawaran yang menarik. Tawaran yang indah, tawaran yang menggiurkan. Saudara, saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya melayani Tuhan. Ya. Ada konglomerat tawar saya. Kamu pergi, saya ada franchise Bretok sebelum masuk ke Indonesia. Singapura. Saya percaya kamu. Saudara harus, kalau kita berkata kita bisa melayani Tuhan sambil saya bilang enggak. Saya bilang say no. Saya hidup saya untuk Tuhan. Tawaran berikut, kamu Kalimantan, salah satu konglomerat. Pergi ke sana batu bara urus. Saya bilang say no. Soalnya dunia menawarkan kita hal-hal yang menggiurkan. Beranikah kita say no? Saya katakan hidup saya untuk melayani Tuhan. Bukan mencari uang kekayaan, posisi jabatan. Saya hidup buat Tuhan. Berapa banyak orang yang mau ekstrim melayani Tuhan. Yang siap, berapa banyak orang tidak on fire. Kenapa? Tuhan, aku melayanimu. Kalau waktu saat ku siapkan buat Tuhan. Tuhan, aku memberikan sesuatu. Kalau sesuatu lebih ya Tuhan. Tuhan tidak perlu uang recehmu karena Tuhan yang memiliki semesta alam. Tuhan sanggup mencukupi hidupmu dan menanggung hidupmu. Ketika engkau menyingkirkan Tuhan dan menggantikan bergantung hidup kepada bos, kepada orang-orang. Saudara, kau bergantung hidup kepada manusia dan satu saat kau kecewa. Saya tidak pernah kecewa ikut Tuhan. Keluarga kami jatuh bangun. Tuhan tetap pelihara sampai saat ini. Kita sampai di gereja ini dengan segala apa yang ada Tuhan berikan. Itu karena Tuhan setia. Tuhan memenuhi, mencukupi dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara, berapa banyak kita orang-orang hati yang berkobar buat Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada banyak orang dipanggil, banyak dipilih, tapi sedikit. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Berapa banyak yang mau jadi hamba Tuhan, yang merelakan sesuatu. Berapa banyak yang mau jadi businessman dan mengutamakan Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang punya talenta, dengan talentanya dia bekerja tapi tetap melayani Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Berapa banyak yang dipilih. Saya mau setelah Jesus Conference ini. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi businessman yang berhasil. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam bidangnya. Apapun itu. Jangan pernah tinggalkan dan alihkan panggilan Tuhan melayani. Yang tiga, jangan pernah mengabaikan karunia rohani yang kamu terima. 1 Timotius 4 ayat 14. Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Saudara tahu, karunia yang berbeda, karunia yang setiap kita terima. Untuk apa? Untuk kepakai. Jangan pakai untuk duniawi. Kalau engkau sebagai musician, sebagai singers, utamakan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak mau dilayani setengah-setengah dan bercampur. Kau melayani Tuhan sementara kau melayani di nightclub. Jangan harap hidupmu dipakai Tuhan. Jangan pakai karunia dari Tuhan untuk melayani dunia dan cari uang. Saudara, Tuhan mau engkau kobarkan karunia. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah lupa Tuhan berikan karunia yang kita harus di-maintain, dikembangkan untuk kerajaan Tuhan. Untuk bagi kerajaan Tuhan. Saudara, jangan pernah padamkan api itu. Jangan pernah padamkan api itu. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara tahu, Allah kita api menghanguskan. Saudara, apa ketika saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, for our God is consuming fire. Saudara, mengerikan. Di dalam kekudusan
melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, kita tidak bisa bercampur dengan dunia. Tidak bisa bercampur dengan dunia. Karena Allah kita kudus. Saudara tahu di bait Allah, untuk masuk dalam ruang Maha Kudus seperti ini mimbar, itu ada tirai panjang hitam. Hanya boleh imam besar yang masuk. Dia merangkak dengan kerincingan, dia masuk ke dalam. Di sini ada mesbah perjanjian. Di situ dia membakar dupa. Kalau dia tidak kudus, dia mati dan rebah, saudara. Kalau kau masuk ruangan ini, kau tahu hadirat Tuhan ada. Kau melayani Tuhan jangan main-main. Ya. Orang di depan, itu ada teman-teman imannya. Dia pakai tali. Jadi kalau dia mati, dia gak boleh masuk. Dia akan tarik mayat itu keluar. Di sini ruang Maha Kudus. Maha Kudus ini ruang kudus dan di sana pelataran. Hanya berapa orang yang bisa masuk ruang Maha Kudus melayani Tuhan? Imam besar. Dia api yang menghanguskan. Maksudnya, waduh ngeri banget. Mari banget. Tapi tafsiran Alkitab, the message, dia atau Allah aktif membersihkan rumahnya. Membakar semua yang perlu dibakar. Tidak akan berhenti sampai semuanya bersih. Tuhan sendirilah api. Gereja yang benar akan memaintain kekudusan Tuhan. Setiap apa yang tidak kudus, saudara, akan dibakar Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tapi gereja yang duniawi, mimbar jadi panggung sandiwara. Mimbar menjadi tempat memuji orang, meninggikan orang bukan Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau berdiri di mimbar untuk mengagungkan diri dan untuk membanggakan diri. Saudara sedang melawan Tuhan. Ketika mimbar diarahkan untuk hanya Tuhan saja, meninggikan Dia, ya, ketika itu Tuhan hadir dalam kekudusan. Para worship leader, singer, pemusik. Kalau ketika engkau menonjolkan diri di atas mimbar, saudara hati-hati, ada Tuhan, api yang menghanguskan. Rendahkan dirimu kudus, karena itu kamu orang di atas mimbar, ada orang-orang Lewi, orang-orang pilihan Tuhan yang tidak sembarang masuk. Saya udah bilang berkali-kali, jangan pilih orang yang punya skill, tapi kamu punya roh takut akan Tuhan. Ketika engkau menyembah, naikkan pujian. Kalau engkau sungguh mempunyai hati yang sungguh menyembah Tuhan dan menjaga kekudusan, pujianmu akan membawa hadirat Tuhan. Kita akan dibawa naik, bukan dibawa turun. Kita akan menghampiri tata Tuhan yang kudus. Dan kita merasakan kekudusan Tuhan. Roh Kudus yang beracara di tengah kita. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Api lambang semangat. Api lambang gairah. Api lambang antusias kita. Kekuatan, penerangan, kemurnian. Ketika api itu menyala dalam kehidupan kita dan ibadah kita, kehadiran Tuhan turun. Seperti bangsa Israel, perkenanan Tuhan turun. Ketika malam ada tiang api yang melindungi mereka dari digitnya gurun pasir. Dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah itu bukan hanya menghangatkan, tapi melindungi umat Tuhan. Ada covering dari serangan-serangan si jahat. Berapa banyak kita merasakan api Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan sungguh hidup kita untuk Tuhan dan merasakan hidup Tuhan, Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kau suam-suam kuku, mau datang berdoa sulit, mau ibadah sulit, untuk melayani Tuhan juga sulit, engkau sedang suam-suam kuku. Hari ini, terima api Tuhan. Kau akan mengalami perubahan ini. Hidupmu, pelayananmu,
masa depanmu. Orang-orang yang mendapat api Tuhan itu akan terjamah dan akan membuat semangat, gairah, antusias melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bahkan kita tahu kehadiran Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yesus, kalau kita lihat, berkata dan melakukan, mengalami api itu, membawa api itu ketika dia datang. Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes Pembaptis, tanda pertobatan. Tetapi ia Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. I baptize you with water for repentance, say John the Baptist. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Banyak gereja tidak mengerti ini. Banyak gereja Yohanes Pembaptis itu orang bilang, orang baptis. Orang baptis mengakui Yohanes Pembaptis yang membawa berita pertobatan. Kita orang baptis mengejar, dan setiap kali ibadah makanya ada altar call. Berita pertobatan seperti Yohanes Pembaptis. Seperti Yohanes Pembaptis yang datang mempersiapkan Tuhan Yesus untuk melayani di dunia ini. Seperti memberikan karpet merah, mempersiapkan pertobatan orang Farisi, orang Israel itu, membaptiskan dengan pertobatan. Banyak sekali orang bertobat di masa pelayanan dia. Tapi dia katakan, tidak cukup. Aku hanya baptis kamu dengan air. Tapi Yesus akan baptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Berapa banyak yang mengalami baptisan bersama dengan dan mengalami api Tuhan. Saudara, baptisan bukan hanya untuk di gereja, keanggotaan gereja. Yohanes Pembaptis yang mengerti hidupnya tidak pernah untuk dunia. Dia berpuasa dengan pakaian bulu unta. Dia makan madu hutan untuk hidupnya, berpuasa seumur hidupnya dan melayani Tuhan. Elizabeth mamanya, ketika mengandung dia bertemu dengan Maria, bayi itu bergoncang. Yohanes Pembaptis di dalam waktu bayi bertemu dengan Yesus waktu bayi dalam janin bayi itu dia udah merasa kehadiran kuasa Tuhan. Saudara, Yesus kita, Tuhan kita, dia berkuasa. Berkuasa dan rohnya. Ketika kita sungguh mengikuti dia, saudara, ada aliran kuasa dan Roh Kudus dan juga api. Api. Saudara, mari. Saudara, kita lihat di dalam perjanjian baru. Api dari Tuhan itu membakar 12 murid. Siapa 12 murid? Ikuti Tuhan 3,5 tahun. Hasilnya apa? Yang satu menjual Tuhan Yesus. Yang satu lagi menyangkal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan? Aku tidak kenal. Ketika pasukan tentara untuk menangkap dia. Yang murid yang lain juga cerai-berai, kocar-kacir ketika Tuhan ditangkap. Padahal Tuhan katakan dia akan harus mati. Dia harus disalibkan hari ketiga dia bangkit. Mereka tidak tahu. Mereka pikir Yesus itu orang biasa, pengajar yang biasa, pembuat mukjizat. Mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan yang berkuasa langit dan bumi dan maut. Saudara, murid-murid yang gagal, yang siang malam 3,5 tahun ikut Tuhan, mendengar pengajaran, melihat dengan mata kepala sendiri, mukjizat, orang sakit sembuh, orang buta celing, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Singkat cerita, dalam hidup mereka, Tuhan siapkan 12, satu bunuh diri, 11 masih selamat. Yang membedakan
hidup mereka adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Peristiwa itulah Pentakosta. Murid yang gagal, yang sedang tutup pintunya, takut ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Tuhan datang, Tuhan menunjukkan dirinya. Dan ketika mereka berdoa, mereka bukan hanya manusia duniawi dan dikatakan pelayan Tuhan dunia. Mereka menjadi manusia ilahi yang dipakai Tuhan. Karena apa? Waktu itu mereka berdoa di loteng di atas. Angin bertiup kencang dan ada nyala lidah-lidah api. Saudara tahu pelayanan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Fruitful and great harvest tidak bisa memakai pengalaman kekuatan kita. Hanya api Tuhan. Hanya api Roh Kudus. Yang merubah 12 rasul yang gagal. Berubah menjadi 12 rasul yang berikutnya dipilih satu lagi. Berjalan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke tiap negara. Mulai Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan sampai ke kita. Siapa? Murid-murid yang sudah dijamah Tuhan dengan api dari Tuhan. Saudara kan manusia biasa. Mungkin selama kamu melayani dan gak puas apalagi Tuhan, apalagi ada kehausan yang dalam. Saudara tahu, kita tidak bisa melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Hanya dengan api itu. Saudara percaya, api Pentakosta itu akan turun bisa siang hari ini. Berapa banyak yang mau terima api itu? Api yang mengubahkan. Yang kedua saya mau cerita tentang Musa. Musa dalam Keluaran 3:2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaknya semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa, sudah tahu dipanggil Tuhan umurnya bukan 20, 30, 40. Dia mulai melayani Tuhan umur 80 tahun. Sebelum itu apa? Dia gagal. Musa yang kita dengar cerita, dialiri dari air, dipungut oleh putri Firaun. Dia dibesarkan sebagai pangeran. Dengan pengetahuan, dengan perlengkapan, dengan skill, dengan apapun yang ada yang terbaik dari istana dari seorang pangeran. Ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia ketemu orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Darahnya orang Israel umat pilihan Tuhan. Dia membela sampai membunuh orang Mesir itu. Bisa jadi pemimpin Tuhan? Kelihatannya dunia bilang oke, punya hati untuk Tuhan. Sampai rela membunuh orang. Tapi no, kata Tuhan. Ada orang dua Israel yang berantem, orang Yahudi. Dia pisahkan, jangan kamu berantem. Kenapa kamu antar umat Tuhan berantem? Saudara, bukan dihargai malah dicerca si Musa. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu kan anak orang Mesir, pangeran Mesir. Kamu siapa yang tunjuk jadi hakim kami orang Israel? Saudara, setelah itu cerita habis. Musa mengalami depresi, mau melayani Tuhan tidak bisa. Dengan kemampuan, skill, dengan jabatan dia pergi. Akhirnya dia menikah. Dia mengembalakan domba. Saudara, di masa-masa yang di akhir, bagi manusia, umur manusia 80. Tapi waktu itu dia panjang umurnya. Tuhan panggil dia dengan nyala api itu. Api dari Tuhan yang memanggil dia. Dia datang kepada api itu. Dia mau melihat kenapa ada api tidak terbakar. Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Tempat yang kau berdiri kudus.
Ketika hadiran Tuhan dan api Tuhan, tempat sekalian kudus. Kalau Tuhan hadir, saudara tahu, harus kita tinggalkan kasut kita. Kasut yang biasanya kita pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Langkah-langkah step kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Mengejar keduniawian, mengejar hidup untuk kepunasannya, kedagingan dan semua duniawi. Tuhan bilang tanggalkan. Ketika orang yang mau datang dipakai Tuhan, tanggalkan seluruh keduniawian, ego kita dan kosong di hadapan Tuhan. Ketika sudah dia tanggalkan kasutnya, Tuhan bilang, aku dengar penderitaan umatku Israel, tangisannya sampai kehadirat. Karena itu pergilah. Saudara Tuhan, Tuhan mau pakai engkau. Tanggalkan dulu kasut-kasutmu. Tanggalkan cara hidup duniawi, cita-cita duniawi, dan segala ambisi duniawi. Hari ini Tuhan akan panggil engkau kalau engkau tanggalkan kasutmu. Ada perkenanan Tuhan, ada pilihan Tuhan, ada tanggung jawab ilahi yang diberikan besar buat engkau. Musa akhirnya membawa ribuan orang Mesir yang tertawan terbelenggu dalam perbudakan. Dia bawa dengan tulah 10 tulah yang mengalahkan Mesir dengan kekuatannya. Dia bawa bangsa Israel membelah Laut Merah sehingga dia berjalan di Laut Merah itu terus berjalan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan kau tanggalkan kasutmu, Tuhan akan bawa engkau orang-orang yang terbelenggu di sekitarmu. Bukan 10, bukan 100, bisa ribuan orang yang Tuhan percayakan buatmu. Tuhan akan berikan api itu, panggilan api dari Tuhan. Membawa engkau menjadi orang yang berbeda. Orang yang gagal, orang yang tidak tahu masa depan. Enggak tahu dan bahkan kita merasa lemah. Musa dipakai Tuhan. Rasul-rasul dipakai Tuhan dari orang gagal. From the zero to be the hero. Berapa banyak kau yang mau dibawa Tuhan. Yang mengalami Tuhan. Silakan WL dan singgah maju ke depan. Api Tuhan merubah. Ada banyak orang mengikut Tuhan tanpa api Tuhan. Berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tuhan katakan siang hari ini, akulah Tuhan, adalah api yang menghanguskan. Yang memurnikan orang-orang pilihanku. Tundukkan kepalamu dan dengar suara Tuhan. Aku Tuhan yang memanggil Musa. Aku Tuhan yang memanggil rasul-rasul dari manusia yang tidak punya apa-apa, yang penuh dengan kegagalan hidup, mengikut aku, melayani aku, dan hidup di dunia ini. Akulah api itu yang menghanguskan rasul-rasul, yang menghanguskan Musa, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi leader-leader yang aku percayakan. Siang hari ini aku membawa api itu, api kuat di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah semua kita. Di dalam ibadah ini. Barang siapa dengar. Biarkan dia merespon. Biarkan merasakan. Siapa yang merasakan. Yang mau kata Tuhan. Mari datang. Mari datang. Mari datang. Sambil musik. Pujian dinaikkan. Tundukkan kepalamu. Jangan lihat kanan kiri. Arahkan matamu kepada Tuhan. Dia api. Dia akan memurnikan. Dia akan membasuh. Dia akan membuat sinar hidupmu bercahaya dan terang. Api akan sanggup membuat engkau berapi-api bersemangat buat Tuhan. Melayani Tuhan. Api yang membawa kuasa Tuhan dalam hidupmu. Api yang membawa kebangunan rohani dalam hidupmu. Dalam keluargamu. Dimanapun kau berada, api itu Tuhan akan bersama dengan engkau. Api yang sanggup mengobarkan karuniamu. Api yang sanggup berkobar. Kau dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya.